Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal wawancara seleksi PPK Pilkada tahun 2024. Contoh soal wawancara PPK Pilkada tahun 2024. Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti wawancara di hari kemarin. Kemarin sudah mulai seleksi wawancara untuk di beberapa wilayah. Ini saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian. Apa yang ditanyakan ketika wawancara saya kumpulkan, saya jadikan sebuah video untuk saya bagikan kepada teman-teman yang akan mengikuti ujian wawancara hari ini, besok, dan besoknya lagi. Baik, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Jelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPK. Jawabannya, membantu KPU, baik itu di KPU provinsi atau di kabupaten, untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. 2. Membantu KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di tahun 2024. 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Sementara itu, wewenang PPK pemilu pilkada ataupun pilpres antara lain mengumpulkan hasil perhitungan suara, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, dan menindaklanjuti dengan segera kalau ada temuan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan. Inilah ada 3 poin tugas dan wewenang tanggung jawab PPK. Yang pertama, kita membantu KPU provinsi dalam menyukseskan pilkada. Yang kedua, membantu KPU kabupaten dalam menyukseskan pilkada dan melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Itu tugas dan wewenang tanggung jawab PPK. Nomor yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang pilkada inklusif? Jawaban, pilkada inklusif yaitu pilkada yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Itulah yang dikatakan pilkada inklusif. Kita sama di mata negara, kita sama, tidak ada perbedaan suku, agama, dan jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Nomor 3, berapa jumlah desa dan kecamatan di daerah Anda? Ini jawabannya kita sesuaikan. Kita sebelum berangkat untuk wawancara, kita harus menghafal jumlah kecamatan yang ada di kabupaten kita dan jumlah desa yang ada di kecamatan kita dan jumlah desa di seluruh kabupaten atau kota tersebut. Kita harus mengetahui jumlah totalnya saja, tetapi kalau kecamatan harus mengetahui nama-nama kecamatannya. Tetapi kalau desa, kita harus mengetahui jumlah besar desa di seluruh kabupaten tersebut ataupun di kecamatan tempat kita tinggal. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang PPK? Ini ada keluar dan ada ditanyakan ketika wawancara kemarin. Jawabannya, PPK adalah panitia pemilihan kecamatan yang dibentuk oleh KPU kabupaten untuk menyelenggarakan pilkada, yaitu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, wali kota di tingkat kecamatan dan bersifat sementara. Itulah yang dikatakan PPK. Kita pemilihan di tingkat kecamatan dalam membantu KPU kabupaten menyelenggarakan pilkada. Nomor 5, jelaskan asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Indonesia.
Ini ada ditanyakan kemarin, sebagian teman ada yang keluar dan ditanyakan ini soal. Jawabannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat dengan Luber-Joldil. Itu asas prinsip penyelenggara pemilu di Indonesia. Nomor 6. Apa tujuan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024? Jawabannya, untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Itu tujuan dari Pilkada serentak. Karena kemarin-kemarin tahun sebelum-sebelumnya tidak ada diselenggarakan Pilkada serentak. Beda satu-satu kabupaten ataupun satu-satu provinsi penyelenggaraannya. Tidak ada serentak seperti hari ini ada 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilu serentak ataupun Pilkada serentak. Nomor 7. Pemilu sebagai sarana integritas bangsa. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Jawabannya, maksudnya adalah pemilu sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa, karena pasca pemilu, siapapun yang kalah dan menang di pilkada nanti akan bersama-sama menanggung beban yang tidak jauh berbeda dalam menjaga kelestarian tatanan negara NKRI yang demokratis. Itu arti dari integrasi bangsa. Apa yang maksud dengan integrasi bangsa? Nomor 8. Apa strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada serentak 2024 di daerah Anda? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak. Jawabannya adalah meningkatkan kesadaran politik pada masyarakat melalui sosialisasi, rapat, media edukasi atau media sosial. Kita harus mensosialisasi kepada masyarakat tentang Pilkada serentak. Harus memberikan hak pilihnya, menjaga persaudaraan, menjaga politik-politik yang aman. Baik, nomor 9. Sebutkan nama-nama anggota KPU kabupaten atau kota. Jawabannya kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing. Contohnya kita berada di kabupaten ataupun di kota A, kita harus mengetahui nama-nama anggota KPU kabupaten tersebut ataupun kota tersebut. Karena yang menyeleksi dan yang wawancara kita adalah mereka. Mereka ada berjumlah 5 orang. Satu ketua merangkap anggota. Kita harus mengetahui nama ketuanya dan nama anggota-anggotanya. 5 orang tersebut kita harus mengetahui namanya dan jabatan. Nomor 10. Ketika ada kebijakan KPU yang secara tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan, surat perintah, atau surat edaran yang tidak sesuai dengan pendapat maupun pandangan Anda, bagaimana sikap Anda? Jawabannya adalah, saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Saya akan mencoba memenuhi tujuan dan alasan yang baik kebijakan tersebut serta potensi dampaknya terhadap proses pemilihan umum atau Pilkada serentak nantinya. Kemudian saya akan mencoba berdiskusi dengan sesama anggota PPK untuk mendengar pandangan mereka tentang kebijakan tersebut. Kalau ada kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten, kita harus berdiskusi dulu dengan sesama anggota PPK. Jangan kita mengambil keputusan sendiri, tetapi kita harus ada diskusi sesama anggota karena kita bekerja tim ataupun kelompok. Nomor 11. Kapan pilkada dilaksanakan? Ini harus kita ketahui kapan pilkada serentak tersebut dilaksanakan. Jawabannya adalah
pastikan sudah mengetahui kapan pelaksanaan pilkada, yakni di 27 November 2024. Penting juga untuk mengetahui tahapan-tahapan lainnya seperti masa kampanye, pendaftaran calon, dan lain-lain. Itu kita harus mengetahui kapan tahapan kampanye dimulai, tahapan pencalonan kapan dimulai, dan pendaftaran calon. Kita harus mengetahui tahapan pelaksanaannya tersebut. Nomor 12, sebutkan secara umum kelembagaan KPU. Jawabannya, Anda bisa mempelajari siapa saja Ketua KPU RI. Ketua KPU RI kita ketahui bersama yaitu Hasyim Asy'ari. Dan nanti anggota-anggotanya coba Bapak Ibu pelajari, hafal. Dan KPU Provinsi, kita harus mengetahui nama KPU Provinsi dan juga beserta anggota. Dan KPU Kabupaten, karena yang seleksi kita adalah orang KPU Kabupaten serta siapa saja nama anggotanya. Nomor 13, apakah Anda yakin menguasai seluk-beluk daerah kecamatan Anda? Jawabannya adalah Anda bisa menjawab yakin dan jelaskan secara singkat tentang seluk-beluk daerah kecamatan seperti jumlah DPT di tempat tinggal kita sendiri. Kita harus meyakinkan orang yang mewawancari kita yang bahwa kita menguasai daerah tersebut dan kita mampu mengatasi hal-hal yang akan terjadi ketika kita menjadi anggota PPK. Nomor 14, yakinkah Anda dapat mengoperasikan komputer dengan baik? Jawabannya, Anda dapat menjawab yakin dan menjelaskan bagaimana kemampuan Anda dalam mengoperasikan komputer. Kita harus meyakinkan orang wawancara tersebut yang bahwa kita mampu mengoperasikan komputer dan kita harus mampu menunjukkan kalau ada sertifikat bahwa kita tunjukkan sertifikatnya ataupun kita jelaskan bahwa kita mampu menggunakan aplikasi Microsoft Word seperti Microsoft Excel, PowerPoint dan lain-lain. Mampu kita mengakses internet, email dan lain-lain. Kita harus meyakinkan si pewawancara tersebut yang bahwa kita bisa mengoperasikan komputer. Nomor 15, apa yang menyebabkan terjadinya pemilu susulan? Jawabannya, pemilu susulan dapat terjadi apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tak dapat terlaksana. Inilah hal-hal yang dapat dilakukan pemilu susulan ataupun baik ditunda pemilu ataupun pemilunya dibuat susulan ataupun dilakukan susulan karena ada terjadi kerusuhan, bencana alam, dan hal-hal yang mendapat hambatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Inilah beberapa soal yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian wawancara kemarin. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.